Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, pada kesempatan sesi kali ini kita akan membahas tentang model penelitian yang namanya Research and Development. Nah, di sini saya beri angka 1 karena rencananya video tentang Research and Development ini akan terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya Research and Development, definisi dan karakteristiknya. Kita mulai bersama-sama pembelajaran kita ini dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 1983, Borg and Cole itu mendefinisikan Research and Development atau penelitian dan pengembangan pendidikan dalam bidang pendidikan adalah model pengembangan berbasis industri di mana temuan-temuan penelitian digunakan untuk merancang produk dan prosedur baru yang kemudian secara sistematis diuji di lapangan, dievaluasi, dan disempurnakan hingga memenuhi kriteria efektif, kualitas, atau standar yang ditentukan. Saudara-saudari, Borg and Cole ini memang mempunyai satu buku yang namanya Research and Development in Education. Pada tahun-tahun selanjutnya, ini ada yang namanya J pada tahun 1992. Beliau mendefinisikan tujuan utama Research and Development R&D bukanlah untuk merumuskan atau menguji teori. Sebagaimana kalau penelitian dengan pendekatan kuantitatif itu adalah menguji teori. Tetapi R&D adalah untuk mengembangkan produk yang efektif untuk digunakan di sekolah. Produk yang dihasilkan dari upaya R&D antara lain materi pelatihan guru, materi pembelajaran, kumpulan tujuan perilaku, materi media, dan sistem manajemen. Ini yang sangat perlu diperhatikan saudara-saudari. R&D itu tidak melulu menghasilkan umpamanya media pembelajaran, tidak. Bahkan juga bisa menghasilkan satu sistem manajemen. Pada tahun 2010, Rishi dan Klein itu mendefinisikan Research and Development itu adalah serupa dengan Design and Development Research. Perencanaan, perancangan, dan penelitian pengembangan adalah kajian yang sistematis tentang bagaimana membuat rancangan suatu produk, mengembangkan atau memproduksi rancangan tersebut, dan mengevaluasi kinerja produk tersebut dengan tujuan dapat diperoleh data yang empiris yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat produk, alat-alat, dan model yang dapat digunakan dalam pembelajaran ataupun non-pembelajaran. Itu adalah Design and Development Research. Kalau tadi singkatannya R&D, ini adalah DDR, Design Development Research, dikenal seperti itu. Mengapa muncul Research and Development? Menurut Acker pada tahun 1909, beliau berpendapat bahwa pengalaman penelitian yang tradisional, penelitian itu sudah dilakukan sejak terutama tahun-tahun di barat ya, itu tahun-tahun 1800 itu mulai berkembang. Nah, pengalaman penelitian yang tradisional pendekatannya misalnya seperti eksperimen, survei, analisis korelasional dengan fokus pada pengetahuan deskriptif hampir tidak memberikan resep dengan solusi yang berguna untuk variasi masalah desain dan pengembangan dalam pendidikan. Jadi penelitian dahulu itu sifatnya hanya informatif yang kurang mempunyai daya dobrak terhadap perubahan atau perkembangan pendidikan. Oleh karenanya itu disebut tradisional. Sementara kebijakan reformasi dalam pendidikan di seluruh dunia mempengaruhi banyak komponen sistem, seringkali berlapis-lapis, termasuk kebijakan berskala besar dan realisasi berskala kecil, dan sangat komprehensif di dalam segi faktor, termasuk orang yang terlibat. Contoh saudara-saudari, saat ujian nasional itu kan seluruh Indonesia
di dunia pendidikan, bahkan polisi juga terlibat untuk mengamankan kalau polisi. Nah ini kan artinya sebuah kebijakan di dalam pendidikan itu berpengaruh sangat besar. Kalau tidak efektif kan berbahaya. Nah di antara peran research and development ini adalah menguji cobakan terlebih dahulu, atau ada yang menyebut pilot project gitu kan, piloting sebuah program sebelum betul-betul diterapkan secara besar yang memakan dana sangat besar, yang kalau tidak efektif berarti kerugiannya juga sangat besar. Nah R&D itu salah satunya untuk mengatasi hal-hal tersebut sebelum betul-betul menjadi kebijakan berskala besar, harus diuji dahulu secara lebih yang kecil kan gitu. Penelitian masa lalu juga ruang lingkup kebutuhan beragam. Ruang lingkup kebutuhan beragam seringkali sangat luas. Masalah yang akan ditangani biasanya tidak ditentukan efektivitas intervensi yang diusulkan sebagian besar tidak diketahui sebelumnya, dan keberhasilan akhirnya adalah sangat tergantung pada proses implementasi dalam berbagai konteks yang luas. Motif yang juga layak disebutkan di sini mengacu pada reputasi agak meragukan penelitian pendidikan secara umum. Jadi hal-hal inilah, ada 4 paling tidak yang diungkapkan tadi oleh Eger, itu ada 4 hal yang menyebabkan research and development menjadi urgent, menjadi penting untuk dilaksanakan. Sebagaimana saudara-saudari kalau mengamati penelitian-penelitian seperti skripsi dan yang lain-lain itu kan kontribusinya sebagian memandang kurang signifikan. Tetapi kalau itu research and development umpamanya, itu menurut para ilmuwan itu akan mempunyai kontribusi yang real, yang langsung. Fakta R&D di bidang sosial dan pendidikan. R&D pada awalnya R&D itu adalah penelitian yang diterapkan pada dunia industri dan merupakan ujung tombak dalam menghasilkan produk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Alokasi biayanya dapat melebihi 4% untuk riset dan pengembangan. Nah, hampir semua lembaga-lembaga sekarang di Indonesia itu mempunyai lembaga litbang penelitian dan pengembangan. Itu karena memang pengembangan yang didasarkan pada penelitian diharapkan akan mampu memberikan kemajuan-kemajuan. Baik itu kemajuan di dalam konsep, sistem, maupun produk yang secara langsung bisa digunakan. Sebagaimana proyektor, sebagaimana kursi tempat duduk untuk kuliah itu pun itu adalah sebelum menjadi kursi yang kita duduki sekarang ini, itu adalah sudah diuji cobakan. Maka ada kursi yang ada mejanya. Nah, itu kan sebuah perkembangan yang dihasilkan dari research and development. Dalam bidang sosial dan pendidikan, peranan R&D masih sangat kecil, yakni kurang dari 1% dari biaya pendidikan secara keseluruhan. Hal ini dianggap sebagai salah satu alasan utama mengapa kemajuan dalam bidang pendidikan agak tertinggal jika dibandingkan dengan bidang lain. Oke, saudara-saudari, R&D itu oleh Pak Sugiono, di dalam bukunya Sugiono dianggap adalah merupakan jembatan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar itu orientasinya penemuan ilmu baru. Penelitian terapan itu menerapkan ilmu dan produk. Nah, penelitian dan pengembangan itu adalah jembatannya untuk menjembatani penemuan-penemuan baru menjadi produk. Nah, penemuan, pengembangan, dan pengujian produk-produk baru ini kemudian diterapkan menjadi produk. Saudara-saudari, sekali lagi bahwa research and development itu bisa menghasilkan sistem baru, kurikulum baru, model pembelajaran baru, sistem training baru, bahan ajar baru, media pembelajaran baru, dan yang lain-lainnya. Tidak terbatas hanya pada satu produk saja. Dan ini ada beberapa karakteristik yang diungkapkan oleh para ilmuwan secara berturut-turut. Research and development in education bertujuan untuk merancang produk dan prosedur baru yang selanjutnya secara sistematis diuji di lapangan. Produknya
produk dan prosedur baru ini disusun berdasarkan teori-teori, lalu kemudian diuji di lapangan, hasil ujinya dievaluasi dan disempurnakan hingga memenuhi kriteria efektif dan bermutu. Ini menurut Brock and Gold tahun 89. Pak Sugiono merumuskan dari para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya berpendapat bahwa R&D itu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan validasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi sekali lagi di sini ada menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi produk-produk. J pada tahun 1992, R&D adalah untuk mengembangkan produk yang efektif di sekolah. Yang keempat, Pak Sugiono 2014 menyatakan bahwa R&D merupakan jembatan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. R&D yang kelima, ini Sugiono tahun 2014, R&D itu bersifat longitudinal, beberapa tahap. Untuk analisis kebutuhan dan mampu menghasilkan produk hipotetik digunakan penelitian dasar. Untuk menguji produk hipotetik digunakan eksperimen atau action research. Nah, yang keenam, uji coba dilakukan secara bertahap dari skala kecil, menengah, dan kemudian skala besar sehingga terhindar dari kerugian yang besar. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang ketujuh, diseminasi dan implementasi produk akhir bisa diterapkan apabila sudah betul-betul teruji kelayakannya. Oke, ini adalah karakteristik research and development. Saudara-saudari, betapa pentingnya sebetulnya research and development ini bagi kemajuan, termasuk kemajuan pendidikan agama Islam. Ya, ini secara umum saja saya ungkapkan. Pendidikan agama Islam yang masa depan itu kan akan menghasilkan anak-anak yang guyup, gini, saling tolong menolong, saling tolong menolong, gantian tolong menolong. Tidak kemudian ditolong habis menolong malah kemudian pergi meninggalkan atau bahkan mementung yang menolong pokoknya. Apakah itu terjadi? Ya, mungkin terjadi. Anda bisa lihat dunia saat ini. Pendidikan agama Islam juga menghasilkan rukun, saling bergandengan tangan walaupun berbeda, saling bertoleransi gitu kan. Tidak ribut seperti ini, saling menyalahkan gitu kan. Ini kan kayak seperti ini kan perlu ngopi tuh orang-orang. Ini kok bisa gitu membuat begini kok nggak sambung. Ini kan berbahaya sekali. Di dunia pendidikan, di dunia yang menghasilkan pribadi-pribadi yang seperti ini juga banyak, tapi memang tidak terlihat real. Kalau ini kan real ini. Ini kan para pemimpinnya, manajernya itu berbahaya. Di sekolah juga begitu. Kalau guru mengajarkan yang salah, maka itu bisa berpengaruh pada anak-anak yang itu dibawa menjadi karakter sampai besar nanti. Dan memang karena selama ini tidak ada uji yang mencoba menghubungkan antara model pembelajaran masa lalu dengan masa kini, sehingga tidak senyata ini hasilnya bahwa ada yang salah yang kemudian menyebabkan generasi bangsa ini cerai berai, saling menghina, saling menghujat walaupun dalam medsos. Tetapi kalau di medsos itu ternyata juga sangat berpengaruh. Karakter dari hasil pendidikan agama Islam hendaknya juga tidak menghasilkan orang-orang yang masa bodoh seperti ini. Oke, yang paling penting saya kan sampai tujuan, yang berat biar orang lain. Ini masih lumayan. Nah, kalau umpamanya dia ini menggenjotnya ke belakang, jadi ada orang maju dihalangi, ada orang ingin berkembang dihalangi, entah itu dengan perkataan atau apa saja. Itu kan berbahaya. Oleh karena itu tantangan besar PAI termasuk madrasah di dalamnya. Ya, ini ada globalisasi yang melalui HP itu sangat luar biasa. Teknologi, informasi, disintegrasi. Lalu ada lagi kedisiplinan, conditioning kelas, moral atau karakter, dan manajemen. Banyak sekali tantangan-tantangan di depan kita yang harapannya dengan penelitian bisa diselesaikan sedikit demi sedikit. Paling tidak, sebagaimana kata orang-orang bijak, pada waktu saya muda saya ingin mengubah dunia. Pada waktu saya parubaya, saya ingin mengubah keluarga saya saja. Tapi nanti orang kalau menjelang kematiannya akan bilang, saya kok tidak sejak dulu merubah diri saya sendiri dulu. Jadi kalau ingin merubah sesuatu memang harus dari berawal, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri dulu. Bagaimana kita itu menerapkan ini? Ya kita harus disiplin dulu. Bagaimana kita itu di kelas juga
mengkondisikan kelas dengan baik, kemudian moral, karakter juga baik, manajemen yang kita diri pribadi juga baik. Saudara-saudari, ini saya sudah menulis artikel yang diterbitkan pada tahun 2017 apa ini ya. Saya nggak ingat 17 atau 16 itu. Judulnya menyelesaikan problem materi belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan Research and Development and Education. Ini LA Irfan, itu Lukman A. Irfan. Itu bisa Anda lihat link artikelnya ada di link s.id/rn1 RN1 ya, ini bacanya, ini angka 1. Oke, saudara-saudari, terima kasih atas perhatiannya. Ini beberapa referensi yang saya kutip. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video yang kedua, yang ketiga akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan bagaimana melakukan research and development, dan kemudian diakhiri yang ketiga itu bagaimana mendiseminasikan atau mensosialisasikan dari hasil research and development. Terima kasih. Ini gambar kopi banyak, silakan yang ingin kopi. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.